Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran biologi kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan proses katabolisme, di mana pada minggu kemarin kita sudah belajar untuk memahami apa perbedaan katabolisme dan juga anabolisme. Pada proses katabolisme itu ada dua macam proses. Yang pertama dia disebut sebagai respirasi aerob, di mana proses respirasi ini terjadi di dalam mitokondria dan membutuhkan adanya oksigen. Sedangkan pada video kali ini kita akan membahas untuk respirasi anaerob, di mana proses respirasi ini terjadi tanpa membutuhkan oksigen dan tidak terjadi pada mitokondria. Untuk respirasi anaerob itu ada dua macam prosesnya. Yang pertama adalah fermentasi asam laktat, kemudian yang kedua adalah fermentasi alkohol. Untuk memahami apa itu pengertian dari respirasi anaerob, jadi respirasi anaerob itu adalah proses respirasi yang terjadi pada saat makhluk hidup, baik itu tingkatan sel sampai ke jaringan, dia mengalami kekurangan oksigen, sehingga perlu langkah yang lain untuk mengubah hasil dari proses glikolisis ke tahapan yang selanjutnya. Kalau pada tahapan respirasi aerob, pada glikolisis dia bisa masuk ke dalam siklus Krebs dan ke tahapan yang selanjutnya itu karena adanya oksigen. Tetapi pada saat kondisi kekurangan oksigen, langkah yang bisa diambil oleh sel itu dia melakukan proses fermentasi. Fermentasi ada dua jenis. Yang pertama ada fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Semua proses respirasi anaerob, baik itu fermentasi asam laktat maupun alkohol, tidak dilakukan atau tidak melibatkan mitokondria. Nah, yang pertama ini adalah fermentasi asam laktat. Pada saat glikolisis itu kita peroleh hasil berupa asam pirufat. Akan tetapi dalam suatu kondisi atau pengecualian, sel itu dia mengalami kekurangan oksigen, sehingga asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis itu tidak bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Oleh karena itu, sel dia melakukan inisiatif untuk mengubah asam pirufat yang tidak bisa masuk ke siklus Krebs tersebut untuk diubah menjadi asam laktat. Dengan cara asam pirufat tersebut dia mengalami proses reduksi yang dibantu oleh NADH. Nah, contoh pembuatan yogurt dan pembuatan keju ini adalah proses yang melibatkan fermentasi asam laktat. Kita bisa melihat pada bagan atau skema ini. Nah, jadi kita lihat pada proses glikolisis itu menghasilkan asam pirufat. Jadi dari glukosa yang memiliki 6 atom C atau 6 karbon itu dia tereduksi menjadi 3C, yaitu menjadi pirufat. Akan tetapi pirufat ini dia tidak bisa masuk ke dalam siklus Krebs kalau tidak ada oksigen. Sebagai langkah antisipasi atau langkah inisiatif yang lain, sel kemudian mengubah pirufat tersebut menjadi asam laktat dengan cara perannya dari NADH itu dia mereduksi pirufat tersebut atau mengurangi atom hidrogen yang ada pada NADH menjadi NAD+. Jadi dia kehilangan hidrogen dan kemudian terbentuklah asam laktat. Ini untuk bagan dari asam laktat. Yang selanjutnya ini adalah fermentasi alkohol. Jadi yang melakukan fermentasi alkohol ini adalah dengan bantuan ragi atau khamir, di mana khamir itu memiliki sebuah enzim yang bisa mengubah pirufat itu menjadi asetaldehid atau
rantainya menjadi 2 atom karbon. Dari pirufat yang 3 karbon menjadi 2 karbon. Itu adalah tugas dari khamer. Nah, kemudian khamer mengubah 2C tadi atau asetaldehid tadi menjadi alkohol atau etanol yang dibantu juga oleh NADH. Nah, ini adalah bagan dari proses fermentasi alkohol. Kalau kita amati, prosesnya sebenarnya sama. Awal mulanya adalah dari glukosa. Glukosa yang mengalami proses glikolisis itu menjadi pirufat. Glukosa memiliki 6C, kemudian berubah menjadi pirufat, tinggal 3 atom C-nya. Kemudian dari pirufat tadi diubah lagi menjadi asetaldehid, sehingga jumlah atom C yang awalnya dia 3 tinggal 2. Nah, kemudian setelah hanya terdiri dari 2 karbon atau 2C, asetaldehid itu diubah lagi menjadi etanol atau alkohol dengan bantuan NADH yang mendonorkan atau melepaskan atom hidrogen. Nah, untuk fermentasi alkohol ini biasanya kita manfaatkan contohnya pada proses pembuatan minuman beralkohol, contohnya bir, kemudian ada wine, ada whisky, atau arak, itu biasanya menggunakan fermentasi alkohol. Nah, untuk fermentasi asam laktat itu selain bisa dimanfaatkan pada proses pembuatan yogurt dan keju, sebenarnya dalam tubuh kita itu juga bisa menghasilkan asam laktat. Apabila glukosa atau gula itu tidak bisa diubah menjadi energi, maka dia akan menjadi asam laktat dan biasanya tertimbun di dalam otot atau persendian. Sehingga orang yang mengalami kelebihan atau mempunyai kelebihan asam laktat itu dia lebih cenderung sering mengalami pegalino atau encok atau asam urat. Jadi asam laktat itu ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya apabila dia kelebihan jumlah di dalam tubuh kita. Oke, cukup sekian untuk materi mengenai respirasi anaerob. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa respirasi anaerob itu terjadi apabila sebuah sel mengalami kekurangan oksigen. Pada respirasi yang normal atau respirasi aerob, glukosa itu dia bisa dipecah dari 6 atom karbon menjadi 3 atom karbon, dan dari 3 atom karbon itu masuk ke dalam siklus Krebs. Akan tetapi tidak terjadi atau tidak berlaku apabila sel itu kekurangan oksigen. Jadi proses atau hasil dari glikolisis berupa pirufat itu tidak akan bisa masuk ke siklus Krebs, sehingga sel melakukan inisiatif untuk mengubah ke dalam bentuk yang lain, yaitu asam laktat dan juga alkohol. Kalau asam laktat itu tadi dari pirufat, kemudian dia dibantu oleh NADH. NADH melepaskan hidrogen menghasilkan asam laktat. Untuk yang alkohol itu dari 2 pirufat kemudian menjadi asetaldehid, itu diiringi dengan pelepasan 1 atom C, kemudian tinggal 2 atom C, dan dari 2 atom C menjadi etanol atau kita sebut sebagai alkohol. Sekian informasi atau pembelajaran mengenai respirasi anaerob. Mudah-mudahan kita bisa memahami atau kita bisa mendapatkan informasi mengenai respirasi anaerob beserta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.